Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa sekalian, insya Allah episode kali ini kita akan ke Kubah Hijau. Ada apa di atasnya dan juga di bawahnya, di dalamnya ada apa? Insya Allah kita akan segera ke sana. Namun sebelumnya mohon kerjasamanya supaya semuanya mendapatkan amal jariah untuk berlangganan, subscribe, tentunya gratis, like and share jamaah sekalian, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu mengikuti video-video yang baru yang bermanfaat insya Allah. Ini Babus Salam, pintu 1 untuk jalur orang beri salam pada Nabi. Tapi di masa pandemi ini ditutup, tapi pintu-pintu lain dibuka, termasuk pintu Abu Bakar sebelah kirinya nomor 2, 1, 2, 3 itu pintu Abu Bakar, bekas rumah Abu Bakar. Iya, kita menuju ke Kubah Hijau. Ini walaupun sudah dibuka lockdown, namun tetap diwajibkan memakai masker, jaga jarak. Orang-orang sholat di Masjid Nabawi ini, dan semua masjid 3 meter jaraknya satu sama lain, 2 meter. Iya, kita sampai sebelah kiri, kita lihat Kubah Hijau. Nanti tepat di depan situ kita bagi salam pemirsa sekalian. Jadi Kubah Hijau kita lihat Kubah Hijau. Jadi di atasnya ada macam membukan isu yang tak betul yang beredar. Ada yang mengatakan kuburan, macam-macam, tapi yang sebenarnya itu adalah lubang. Dulu pernah di zaman satu raja di masa lampau terjadi kemarau yang panjang, maka ulama-ulama saat itu mereka berkumpul, mereka musyawarah, berembuk dan bersepakat bahwasanya di atas kuburan Nabi ini jangan sampai tertutup rapat seperti itu, mesti dibuatkan lubang. Akhirnya diteboklah, dilubangi, dibobok. Setelah itu langsung turun hujan. Nah itulah masih bekasnya, itu masih ada lubang itu atas Kubah Hijau. Kita perhatikan jemaah sekalian. Jadi Kubah Hijau ini di bawahnya adalah rumah Nabi bersama Siti Aisyah. Nabi dikuburkan di dalam rumahnya, tepatnya di dalam biliknya, dan tepatnya di bawah tempat tidurnya. Jadi waktu Nabi meninggal, mereka bingung mau dikuburkan di mana. Ada yang mengusulkan dikuburkan di Baqi sana, tapi Abu Bakar berkata bahwasanya dia mendengar Nabi berkata, jadi para nabi ini di mana dia meninggal maka dikuburkan
di tempat di mana dia meninggal. Jadi Nabi meninggal di atas tempat tidurnya, kemudian digali lubang di bawahnya dan dikuburkan di situ. Jadi sebelah kanannya sedikit Abu Bakar, sebelah kanannya sedikit Umar ibn Khattab. Sebelum lanjut, kita bagi salam dulu jamaah sekalian kepada Nabi terlebih dahulu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah lagi kepada Umar, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jadi Nabi dikuburkan di dalam kamarnya, tepatnya di bawah tempat tidurnya. Di samping kanan sedikit adalah Abu Bakar, dan sebelah kanannya sedikit adalah Umar ibn Khattab. Jadi pemirsa sekalian, bagaimana Umar bisa dikuburkan di samping Abu Bakar di dalam kamar Siti Aisyah? Jadi tatkala Nabi dan Abu Bakar dikuburkan di tempat itu, Siti Aisyah tetap beliau di bilik tersebut, di kamar itu, santai saja. Karena yang satu Rasulullah sebagai suami, dan satu lagi Abu Bakar adalah bapak. Namun tatkala Umar bin Khattab dikuburkan di samping Abu Bakar, itu di kamar Siti Aisyah, maka Siti Aisyah tidak mau lagi tinggal di kamar tersebut. Dia pindah di sebelahnya. Ada yang mengatakan dia pasang tabir, karena Umar orang asing, orang bukan mahram ya. Jadi kenapa sampai Umar bin Khattab dikuburkan di sini? Karena orang tiga ini memang tak pernah terpisahkan, pemirsa sekalian. Tidak pernah terpisahkan, baik di dunia maupun di kubur maupun di akhirat nanti. Di dunia setiap ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar. Setiap ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar di dunia ini. Tidak pernah terpisahkan. Jadi bermula ketika Umar bin Khattab sakit keras mau meninggal dunia, sahabat-sahabat ramai menziarahinya, memuji kebaikannya, jasanya yang banyak terhadap Islam, dan Nabi sangat cinta kepada beliau. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, beliau berkata kepada Umar saat itu, Amirul Mukminin. Abu Thalib berkata, wahai Amirul Mukminin, saya selama ini sering sekali mendengarkan Nabi berkata tentang kebersamaan beliau dengan engkau dan Abu Bakar. Saya mendengar Nabi berkata, saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar, saya makan bersama Abu Bakar dan Umar, saya begini bersama Abu Bakar dan Umar. Saya sering sekali mendengarkan Nabi berkata tentang kebersamaan beliau dengan engkau dan Abu Bakar. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya engkau nanti berada
tidak jauh dengan dua orang sahabatmu itu. Maksud Ali apa? Maksudnya kalau engkau meninggal nanti engkau akan dikuburkan di samping keduanya. Tatkala beliau mendengar ucapan Ali, akhirnya dia cepat-cepat panggil anaknya Abdullah. Wahai Abdullah, sekarang juga engkau pergi ke Bunda Siti Aisyah. Engkau sampaikan salam bapak kepadanya. Jangan kau kata bapak ini adalah Amirul Mukminin. Bapak bukan Amirul Mukminin lagi sekarang. Kau sampaikan salam bapak, kemudian kau katakan kepadanya, wahai bunda, bapak minta izin kalau meninggal nanti bisa dikuburkan di samping Abu Bakar. Lantas Abdullah cepat-cepat menemui Bunda Siti Aisyah. Dia sampaikan salam bapaknya, kemudian dia berkata, wahai bunda, bapak minta izin kalau meninggal nanti bisa dikuburkan di samping Nabi dan Abu Bakar. Tatkala mendengar ucapan Abdullah seperti ini, Siti Aisyah langsung menangis, jemaah sekalian. Langsung menangis seraya berkata, demi Allah wahai Abdullah, demi Allah wahai Abdullah, sebetulnya tempat itu saya sudah siapkan buat diriku. Namun karena ini permintaan Umar, silahkan wahai Abdullah, silahkan. Saya mengalah. Silahkan dikuburkan di sana. Inilah jemaah sekalian, itulah bagaimana Umar bisa bersama Nabi dan Abu Bakar, karena ketiganya ini sekali lagi tidak pernah terpisahkan, baik di dunia maupun di akhirat maupun di alam kubur. Cuma Umar berpesan, nanti kalau dikuburkan jangan sejajar dengan dia, jangan di samping Nabi karena dia malu, adab jamaah sekalian. Kuburkan saja di samping Abu Bakar. Itu pun dia berpesan jangan sejajar, jadi belakang sedikit tuh. Jadi kepala Umar di belakang dadanya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar di belakang dadanya Nabi. Nah, jadi makanya dari KS ini Nabi dulu, kemudian geser kanan sedikit Abu Bakar, geser kanan sedikit Umar. Jadi Siti Aisyah jamaah sekalian, betapa beliau paham betul ketiga orang ini tak pernah terpisahkan, betapa Nabi sangat cinta, sangat menyayangi Umar ibn Khattab, maka beliau mengalah. Dia kasihkan tempat itu yang sudah dia siapkan buat dirinya kepada Umar ibn Khattab, pemirsa sekalian. Kemudian di samping Umar ada space, ada kosong, masih ada sedikit tanah kosong. Ada riwayat yang mengatakan itu untuk Nabi Isa nanti, wallahu alam. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, kita insya Allah kita sambung pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.